match yang pertama. Yes, ini dia map Bermuda. Kita juga sudah melihat satu sinematik yang sangat amat mantap sekali yang sudah dibuat. Dan kita akan melewati juga hangar kali ini. Dan kita akan melihat juga flight path seperti apa kali ini. Wow, sangat adil sepertinya ya, seperti pemerintahan Indonesia. Itu udah pernah dipakai, jokes itu udah pernah dipakai. Oh, siapa yang pakai? Siapa ya? Aku lupa deh, pokoknya kalau Bayu aku. ya? Bayu. Waduh, ini Bayu Udah sembarangan pernah. nih. Bayu sembarangan. Saya lagi ngetes Nev ini Bayu, jadinya nggak ini. Yes, dan kita bakal lihat juga untuk drop zone-nya tentu saja ini. Yap, mereka saat ini sedang menunggu aja kira-kira momen tepat kita kapan masuknya untuk masuk menuju ke bagian Let's Circle. Betul sekali, dan itu sabar banget ya dari masing-masing tim. Malah kayaknya semua tim kali ini sabar banget. Yap. Gak mau coba untuk inisiasi terlebih dahulu dari EVOS juga. Coba untuk melakukan rotasi lagi, mencari lagi informasi-informasi. Dan nampaknya udah mulai nge-spot ada satu tim yang berada di bagian bawah, yaitu dari tim 11. Yes, ada EVOS Mans di sana dengan penggunaan satu M4 chip pastinya, tapi kita masih belum tahu chipnya itu pakai yang X, Y ataupun Z. Jadi statusnya nggak terlihat dan saat ini Mans pun masih belum buka tembakannya di sana, sprite-nya juga belum terlihat dan ternyata di sisi lain Jun Aselole berhasil mengantongi satu player dari seorang Hanzo di sana dan RBT kedatangan satu tamu. Rame banget, tapi ternyata Aura juga harus puas di posisi ke-10 sementara dari tim 69 bakal coba untuk keras juga karena teman-teman dari EVOS beberapa gol udah mulai di setup kali ini melawan 4 player yang masih tersisa. Wow, nampaknya berhasil connect. EVOS Mans berhasil menemukan satu player, langsung aja maju di depan sana, tapi hati-hati udah ada beberapa dealing damage juga yang masuk ke arah seorang Mans. Yes, Mans kali ini akan coba untuk melakukan daya ledak kembali lagi dan ternyata Jer masih bisa survive. Langsung saja diras oleh dua player dari EVOS dan 69 pun berhasil pulangkan di posisi yang ke-9. Masih ada 8 squad kembali lagi dan EVOS Immortal hanya kehilangan satu knock saja di sana dan masih bisa di-revive. Kembali lagi satu tembakan nampaknya dari seorang Rasha menembak satu kepala seorang Rain. Bocil ajaib kita. Langsung ada peluru yang kedua dan hampir saja mengknock satu player dari tim Dewa United kembali nampaknya kali ini, Nevin. Betul sekali, salah satu tim yang dari tadi belum tergoyahkan akhirnya berhasil ditumbangkan satu brandnya oleh seorang Rasha, tapi di sisi lain dari seorang Dan berhasil mendapatkan triple kill dan Rasha masih belum menyerah. Di sisi lain juga Jones dengan satu brand berhasil memulangkan dua player sekaligus. Gokil banget, tiga-tiganya langsung dipulangkan oleh seorang John di sana dan West Bandit pun akan tereliminate di posisi yang ke-7 karena memang mereka kalah untuk kontes dari rumah Samu dan Rain. Nampaknya akan ditembak kembali lagi namun Ubed kali ini dengan time turnernya tepat waktu menyelamatkan kawan-kawannya. Juana Selo kali ini akan coba untuk turun. Brutals pun langsung dipulangkan di posisi yang kelima, benar-benar chaos banget. Dewa United pun masuk menuju ke bagian posisi yang keempat. Kali ini SS mencoba untuk melakukan satu upaya pemutaran 4 player yang masih tersisa kali ini bisa dimanfaatkan dengan agresif dan Max berhasil mendapatkan 3 langsung dan 3-3 langsung juga di finish kali ini nampaknya, Nevin. Wow, what a nice play dari seorang Mans, 3 player sekaligus. Tapi kalau kita lihat dari Stacy, 11 poin kill sudah diamankan. Seorang Jones bakal coba untuk menahan glownya, tapi ada ledakan di sana, harus mundur terlebih dahulu, tahan lagi. Sementara dari EVOS juga udah mulai babak belur kali ini. Seorang Rasha dengan pixel HP-nya masih bisa bertahan di sana, tapi ada double vector yang akan coba digunakan oleh seorang Dennis menumbangkan beberapa player apakah akan berhasil, tapi seorang Zack nampaknya berhasil ditumbangkan meskipun seorang Jones harus ditumbangkan juga. Trade-off terjadi kali ini dan seorang EVOS dengan satu jump shotnya harus dipulangkan juga teman-teman dari EVOS Immortal di posisi ketiga. Yes, Joanna Slow gak bisa survive juga dan akhirnya ini dia map Purgatory, map kesayangan para Endokers pastinya yang ada. Endokers ngendok gitu. Telur. Waduh, kalau itu Sunda, iya. Tadi gue juga mau nyebut itu sebenarnya. Cuma nggak lucu kayaknya. Cuman nggak lucu. Kalau Dokers kan emang terkenal dengan Dokers gitu kan. Nah, ini dia dari segi flypad-nya masih lumayan waras untuk pilotnya. Mengapa? Karena ini masih tengah dikit lah ya. Dan pulau utamanya masih ke reach 60%-an gitu kan. Dan sisanya itu masuk menuju ke pulau sentral dan juga pulau Marble Works. Menurut Nevin sendiri nih, dengan flypad seperti ini, kira-kira apakah di circle yang kedua ada perebutan di Skillets dan juga Forge? Pergerakan dari teman-teman di map kedua kali ini dan seorang EVOS Mans bahkan udah berhasil coba untuk memberikan tapping-tapping lagi, spray-spray lagi ke arah tim 10, tapi belum ada yang meledak di sana. Iya, belum ada yang meledak dan bisa dibilang terkenal ya dengan satu HP yang lumayan banyak dari segi vehicle yang dinaiki oleh kawan-kawan dari Forgans. Dan mereka akan langsung saja masuk menuju ke bagian compoundingnya mereka, yaitu adalah beberapa trailer ataupun compounding yang maksimal di bagian campsite itu sendiri. Dan akhirnya beberapa tembakan balasan pun dibuka di sana dengan para foul dari seorang Jun.
sayang sekali gak bisa di finish karena terlalu beresiko. Di bagian depannya juga ada Zuan dengan penggunaan double vector, namun vehicle-nya sudah berhasil diledakkan oleh tim EVOS Immortal kali ini. Yes, betul sekali, dan gak jauh dari mereka juga tadi kita lihat ada satu tim yang berada di rumah nelayan. Semoga gak bakal ikut gangguin, tapi kalau kita lihat juga dari seorang Sok bakal coba untuk langsung maju aja menyerang ke arah satu player yang ada di area Watchtower. Yes, itu dia. Mumpung lagi misah gitu kan. Iya. Zuan akhirnya menjadi orang pertama yang di-decide oleh tim EVOS Immortal untuk di take down. Akhirnya turun menuju ke bagian lower ground. Zeknya pun di sini udah bersiap untuk masuk menuju ke bagian Fajar dekat, walaupun berpindah masuk menuju ke bagian double barrel, dan akhirnya Mans berhasil men-take down satu player di sana, dan EVOS Immortal berhasil mempil satu persatu, dan ada lagi yang dateng. Padahal temennya tadi udah nginfoin jangan dateng. Kawan-kawan, gimana ini? Ini EVOS pinter banget ya nyari kesempatan dalam kesempitan. Tadi kata Miss Kaloid juga mumpung lagi pisah ya kan? Mumpung lagi misah. Mumpung lagi break. Iya. Bener nggak? Benar. Itu dia. Tapi yang anehnya di sini ya, komunikasi yang dimiliki sama tim tadi musuh dari EVOS Immortal. Betul. Itu kenapa nggak diinfoin? Ini di sini ada 4 nih EVOS nih, udah jangan kesini lagi. Tapi tadi masih ada satu player juga yang nyamperin, masih penasaran dia kayaknya Nevin. Betul sekali, kayaknya belum terlalu percaya dengan komunikasi teman-temannya. Tapi kita bakal lihat juga dari tim 7 kali ini udah mulai touchdown juga ke dalam circle. Mungkin akan mendekat juga dan mungkin juga akan bertemu dengan teman-teman dari EVOS Immortal. Itu dia, EVOS Immortal, mereka sudah matang sekali. Tembakan-tembakan juga yang dilontarkan oleh mereka tadi nampaknya membuka sinyal untuk tim Dewa United mempil posisi dan juga nge-reveal beberapa tempat yang dimiliki oleh tim EVOS Immortal. Dan bakalan ada satu highlight yang akan diproduksi oleh Mimin nih kayaknya, karena memang ada 2 tim raksasa yang akan bertemu. Jojon dengan AOG A3-nya langsung melontarkan satu frag grenade juga, dan ada satu flashbang yang lumayan nyasar untuk tim Dewa United. Dibuka tembakan jarak jauh ya dengan double karya. Ubed sangat amat tajam karena memang mata elang membawa satu MP untuk melihat plat nomor musuhnya, dan akhirnya Mas berhasil menumbangkan satu player dari tim Dewa, dan Mas pun bakal langsung dibalikin juga karena memang di sana Rain lumayan mega play, dan tim EVOS Immortal sudah kehilangan satu membernya di sana. 4 lawan 3 coba beri jump shot, dan Jack still survive mencoba untuk melakukan satu upaya spawn keluar, dan akhirnya Jack pun masih bisa menang duelnya. EVOS benar-benar bisa nge-kite 2 player dari tim Dewa United berhasil take down, dan saat ini official 4-4-nya hilang nampaknya Nevin. Yes, Dewa United harus puas di posisi ke-9, dan what a nice play dari EVOS juga. Kita lihat mereka juga udah sebenarnya udah set up juga sih. Jadi mereka punya keuntungan juga dari segi setupnya. Iya, ini yang perlu di-highlight adalah permainan dari seorang Zack yang melakukan buying time orang yang pakai double vector. Masalah itu buat jarak dekat. Kalau misalnya sisa sendirian gitu kan di bagian rumah Harry Potter dan gak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya dia harus terpaksa untuk menunggu beberapa timing lebih ke depan kembali. Karena ketika masuk menuju ke circle yang ketiga, ketika dia udah terpaksa untuk moving dari rumah 7, itulah waktunya dia keluar dari rumah Harry Potternya. Betul sekali, tapi ternyata seorang Zayn bakal coba untuk naik Watchtower. Ternyata ada surprise di sana dan masih bisa survive untuk saat ini, coba untuk turun dan mendapatkan satu buah informasi yang sangat amat berharga tentunya. Apa-apaan ini Jack, sumpah nyawanya ada 9 apa gimana sih ini orang, masih hidup loh, dan akhirnya dipatahkan nyawa ke-10-nya. Kali ini mulai berlaku, dan akhirnya Jujun dari jarak yang lumayan jauh ada satu compounding batu besar juga, dan akhirnya Aura di-eliminate di posisi yang ke-8 gak pakai lama oleh seorang Jujun di sana. Spray yang sangat mahal sekali dari EVOS Immortal. Betul sekali, sayang banget lagi-lagi kehilangan satu playernya, tapi PBM sudah melihat adanya darah-darah nampaknya dan bakal coba untuk menghancurkan beberapa wall di sana, tapi sudah terlanjur kehilangan. 3 mereka udah standby duluan di bagian Brasilia, dan Rasha dengan MAG7-nya di sana langsung mengantisipasi beberapa pergerakan jarak dekat dari tim 69, dan akhirnya kakinya kelihatan di sana dipengkoren oleh beberapa player dari 69, gak bisa escape dari seorang Jujun, dan langsung coba buat di-rush kali ini dengan MAG7, dan akhirnya Rasha kehilangan Jujun, dan EVOS Immortal dipulangkan di posisi yang ke-7 dengan 7 poin eliminasi kali ini Nevin. Dari map kecintaan para shotcaster pastinya ya. Betul sekali, ini dia match yang ketiga kita. So, nampaknya kita akan langsung melihat untuk mapnya. Ya, ini dia flight pad-nya. Sangat tengah sekali, dan blue zone-nya ada di bagian Bifrost. Ya udah, seluruh tim ngendok aja di Bifrost kalau kayak gitu. Karena blue zone-nya di
sana gitu kan, ngapain lagi kita rotasi. Orang kalau misalkan kita turun di Bayfront, ujung-ujungnya zonanya kita bakalan ke Bayfront, kita masih belum tahu, tapi percentage-nya besar menuju ke Bayfront terus. Iya, kayak pasti sering banget lah ya, bukan pasti juga sering banget karena Bayfront, dan bahkan satu player dari tim 10 udah berhasil ditumbangan kali ini oleh teman-teman dari EVOS lawan tim PBMX 4 Guns. Yes, PBMX 4 Guns sudah kehilangan satu player di sana, nampaknya kontes teritori yang sangat amat mengerikan karena lawan mereka adalah macan kuning. Macan kuning lawan macan oranye kali ini. Siapa yang akan menang? Dan first blood langsung di-draw oleh West Bandit Alpha di sisi lain nampaknya Nevin. Betul sekali, tapi kita masih melihat ke arah seorang Buyan bro. Masih coba untuk putar-putar lagi, cari resource lagi sebanyak-banyaknya dan mengoptimalkan resource-nya tentunya EVOS kalau mau bertahan di area Bayfront. Waduh, ini Rasha sih low banget sih. Serempet sama Ojol juga itu bisa udah nggak ada nyawanya. Serempet Ojol dong. Aduh. Serempet ini tameng knalpotnya doang. Itu udah bisa ke take down itu Rasha gitu kan. Sayang banget kalau menurut gua Rasha harus cari lootingan lagi sih. Dan ada satu player yang terpisah. Nah, ini akan menjadi chance untuk PBM4 Guns pastinya untuk tembakan yang mungkin akan dilontarkan dari seorang Rasha dengan VSSX dan juga satu M82B-nya kali ini. Betul sekali, satu player dari tim EVOS harusnya udah coba untuk regroup, tapi satu tappingan dan bahkan EVOS jujur berhasil menemukan satu player dari teman-teman PBMX 4 Guns. Yes, dan langsung saja bisa secure kali ini killnya, nggak pakai ampun. Dan ada VSSX yang dimana racunnya selalu connect menuju ke 3 detik ke depan. Dan EVOS Immortal kali ini mereka belum mau melakukan satu regroup, tapi ada yang datang. Ada orang ketiga, orang yang nggak dipengenin pelakor langsung saja masuk kali ini. PBMX 4 Gun, mereka akan sulit sekali melawan tim MPX, di mana mereka berhasil mengantongi satu higher ground advantage yang sangat amat baik. EVOS Immortal kehilangan satu member di sana dari seorang Jujun, pastinya masih ada Rasha juga yang survive, namun fightnya dipaksa untuk jarak dekat. Apakah bisa sang bocil ajaib kita kali ini memenangkan fight jarak dekat dengan 2 sniper yang dimiliki kali ini? Betul sekali, dan seorang Mans kali ini yang tadi berselisih cukup jauh bakal coba untuk regroup juga menyelamatkan teman-temannya, dan satu free dari seorang Mans nampaknya cukup mencicil damage dari teman-teman Madura Prime, tapi Jun masih coba untuk bersembunyi di bagian belakang dan gak mau ikutan untuk perangnya karena kayaknya udah gak punya medkit juga untuk bisa bertahan. Itu dia, nggak bisa bertahan karena nggak punya medkit. Udah pasti HP-nya bakalan sulit sekali untuk di-rise, yang dimana dari 4 Guns pun langsung coba untuk masuk mencari celah untuk escape dari battlefield yang gak begitu baik untuk mereka. Jun terlalu low HP-nya, nggak bakalan bisa melakukan regrouping, harus Buyan yang jalan. Dan akhirnya Rasha udah melihat satu player di sana dengan hand cannon akan sangat amat mengerikan, daya ledak ataupun lethality yang dimiliki oleh tim EVOS Immortal untuk di early game kali ini, Nevin. Betul sekali, tapi kalau kita lihat dari Buyan bro juga ini terlalu berbahaya ya. Dia coba untuk berada tetap di satu rumah yang dikuasai oleh 2 tim yang berbeda, dan mungkin kalau ketahuan udah langsung di belakang aja karena lobby. Tapi kita lihat dari seorang EVOS Boss berhasil menemukan satu player lagi, dan ternyata EVOS Rasha yang berhasil mengambil menjadi sebuah kill. Setidaknya satu player udah berhasil berkembangkan 3 poin kill. Satu player tercoba untuk dilemparkan, dan nampaknya di sisi lain dari Han Hunter juga berhasil ditemukan oleh teman-teman dari Aura. Yes, itu dia, di sisi lain ada beberapa pertempuran dan akhirnya Mans berhasil di take down. Masih belum ada satu finishing dilakukan menuju ke bagian satu player dari EVOS di sana. Zack berhasil di take down dan akan ada satu upaya finish di sana dari seorang Zack, dan gak bakal bisa diselamatkan. Jujun pun langsung membayar cash kali ini. 1 poin eliminasi. Amora mendapatkan beberapa lethality damage dari seorang Rasha nampaknya dengan hand cannon di sana, namun belum ada knockdown terlebih lagi untuk tim EVOS Immortal. Namun frag grenade-nya Mas benar-benar wangi banget. 2 poin eliminasi dan akan masuk mendobrak. Assalamualaikum Bunda. Ada siapa di rumah? Jujun ternyata langsung saja nge-break satu goal yang ada di hadapannya mereka, dan akhirnya Kay berhasil di take down. Tinggal 7 poin kill sudah berhasil diamankan oleh teman-teman EVOS Immortal. Aduh. Kalau suara mobil F1 tuh bikin caster kaget karena tiba-tiba ada suara aneh gitu kan. Di headset gitu. Iya, pokoknya harus cobain deh nanti deh kalau ada deh. Maaf ya. Iya. Santai. Sudah biasa sih. Perlunya satu higher ground saja untuk menopang, dan 69 berhasil memenangkan fight lower ground yang mereka nampakkan event. Betul sekali, dan kita mau bergeser juga ke arah EVOS Immortal, 14 poin kill. Wow, dimana masih ada 6 tim yang tersisa. Ini banyak banget tentunya dengan 3 player yang masih bertahan juga. Bakal coba bergerak di
bagian bawah dari jembatan. Dan kalau kita lihat juga dari tim 69 seorang Ruli kali ini tersisa sendirian. Karena nampaknya teman-temannya nggak bisa diselamatin kali ini. Dan bahkan seorang Ruli juga bisa diselamatin, harus puas di posisi ke-6 untuk saat ini. Hello. Dan Rasha sudah bersiap di higher ground dengan AWM. Yang dimana AWM-nya juga berhasil dipecat. Sakit banget. Satu tappingan connect di sana. Hanzo sayang sekali hampir di take down, tapi masih bisa selamat dengan adanya kompon, yaitu satu self glue wall yang sangat cepat direspon. Dan akhirnya kalau misalkan itu M82B udah modern dari tadi. Iya ya, udah modern harusnya ya. Tapi dari Rasha juga tadi sebenarnya udah terkena beberapa damage juga ya. Jadi perlawanan cukup baik juga. Dan EVOS lagi-lagi nampaknya kali ini di map Kalahari udah mengamankan satu circle yang udah sangat mengecil. Sangat mengecil dan itu di bagian bawah gitu kan. Bisa dibilang EVOS ada satu player yang di atas yaitu Rasha sedang memanfaatkan momentumnya mereka dan terpaksa untuk turun. Gak ada grapple gun kembali di patch Kalahari kali ini. Dan terlihat masuk menuju ke bagian sisi sebelah kanan. Time turner yang gak ada, gak bisa aktif. Cooldownnya terlalu lama, delaynya 2 menit lebih, 3 menit lebih bahkan. Dan akhirnya Rasha hampir men-take down satu player yang ada di depan mereka. Ada 2 di sana dan Jujun pun membantu. Dan RBT Hanzo berhasil diamankan. Dan Rebels Team pun akhirnya confirm di pulangan di posisi yang ketiga. West Bandit langsung menyusul. Begitu juga EVOS Buyah yang effortless. Wow, ini effortless banget sih Buyah dari EVOS di match kita yang ketiga. Congratulations. Mereka nggak perlu kayak berdarah-darah untuk fight 1v1. Ini adalah salah satu momentum yang dimanfaatkan oleh Rasha. Garot itu sebenarnya dulu tuh ada plesetan dari satu caster. Aduh itu lucu banget lagi. Pas plesetannya diketawain. Aduh, dan oke, kita akan langsung aja lihat flight path-nya. Ini cuman kayak ngegaris pakai penggaris doang ya. Lurus ya, dari ujung ke ujung ya. Dari ujung ke ujung, dari G to 10. Dan akhirnya mereka akan langsung turun menuju ke bagian comfort zone yang mereka, karena pulau utama kali ini injak 100% lah pastinya. Betul sekali. Dan yang aku spot adalah di match sebelumnya itu Modhouse gak bakalan nyampe ya, karena pesawatnya di bagian bawah. Tapi kali ini dari Bigetron bisa mengamankan Modhouse mereka, dan tentunya jadi keuntungan karena gak ada tim lain yang ada di bagian sana. Tapi berbeda dengan Forge, dimana kedatangan dari tim BBM dan satu tim lagi yaitu dari EVOS yang baru saja mendapatkan Buya. PBM kali ini akan menantang kalau menurut gue untuk tim EVOS Immortal. Di sana udah ada Rasha juga yang menunggu di bagian puing-puing rumah hancur aka Broken Home. Dan kita akan melihat juga dari tim EVOS Immortal yang dimana mereka langsung menikmati satu lootingan dari bagian airship kali ini, Nevin. Betul sekali, mereka berada di area field. Dan kita bakal lihat juga untuk MVP play-in match yang ketiga yaitu EVOS dengan 9 point kills. Wow, kayaknya ini yang terbanyak gak sih? Iya, udah pasti terbanyak. Ini satu round soalnya, Nevin. Iya, satu round 9 kill. Iya, satu round 9 kill. Dan bisa dibilang ini ada sekitar hampir setengah dari pagi Aura. Dan sekarang ada 69 dan nampaknya EVOS Immortal mereka masih standby dengan dua playernya, dan Rasha berhasil di take down. Man still survive, namun gak begitu lama durasi dari time turner karena memang di gross habis dengan M249 yang dimiliki oleh Lexus Blizzard di sana. Hanya ada one last man standing dari EVOS. Kira-kira apakah bisa save the day? Namun bisa menyelamatkan kawan-kawannya, dan Bigetron Beat di posisi yang kelima. Mereka langsung dipulangkan begitu saja nampaknya, Evan. Betul sekali, satu player yaitu seorang Jujun kali ini harus diratakan juga di posisi keempat, menyisakan 3 tim yang berbeda untuk match kita kali ini dengan ke dalam. Map Kalahari lagi, Nevin ya. Ini adalah salah satu map yang tandus kering tanpa air, tapi Santa Catarina banyak airnya. Iya. Kenapa seperti itu? Ya nggak tahu, bukan yang bikin kebetulan sih. Waduh. Dan di sini juga banyak fosil-fosil gitu ya. Kayaknya ini ngambil konsep zaman dulu gitu. Zaman dulu iya. Soalnya Kalahari itu kalau nggak salah tuh di Afrika. Oh iya. Emang ada tempat aslinya? Ada Kalahari. Fun fact. Fun fact. Tapi yang lebih membingungkan, kenapa di sana ada sungai? Ya nggak tahu, mungkin habis banjir kali ya. Tapi bukan Jakarta sih, jadi nggak tahu juga sih. Kalau Jakarta sih purgatori ya, kalau Jakarta ya. Dia ada di Sentral, dan nampaknya kita bakalan langsung melakukan satu fight saja. Bertahan hidup di bagian Kalahari masalahnya, Nevi. Bertahan hidup di bagian Kalahari, di bagian Jakarta juga susah kok. Yes, kita juga lebih gampang di Tangerang sih. Air mineral masih goceng. Waduh. Kalau di sini udah 7.000.
Apalagi belinya di pinggir tol. Nah, itu dia. Emang suka diambilin duitnya ya. Iya, itu kalau misalkan mineral botol yang 600 mili sama gemblong juga mahalan mineral botol. Kalau ke Taman Safari beli gemblong. Iya, beli wortel sih sama bomber ya. Tapi sayang sekali PBM harus pulang di posisi ke-9 juga. Dan dari Rebels Team akan langsung berhadapan dengan teman-teman EVOS. Mereka berhasil tumbangkan, tapi EVOS Plus bakal coba untuk display di sana dengan sebuah double vectornya keluar di depan sana dan berhasil tumbang satu. Dreadnought terjadi kali ini. Lemon bahkan sudah berhasil bangkit kembali. Aduh, Meron terlalu banyak tadi damage yang masuk menuju ke bagian Meren, dan Rasya pun langsung mengantongi satu monster truck saja untuk mengamankan hashtag tim dari EVOS. Namun Rasya menerima banyak sekali damage output karena memang di sana ada spamming dengan penggunaan satu Kingfisher-nya. 80 damage output incoming, namun masih ada 60 sisa kali ini HP dari seorang Rasya dan langsung melakukan heal di atas mobil. Ini adalah salah satu hal yang tidak masuk akal dari Free Fire, bisa nge-heal sambil nyetir. Iya, mungkin kayak ditaruh aja habis itu sambil lanjut nyetir nggak apa-apa kali ya. Tapi ini udah mulai kebakaran juga sebenarnya mobil yang digunakan oleh seorang Rasya. Tapi it's okay, masih cukup aman juga dan semoga kalau kita lihat dari mapnya juga nggak ada tim-tim yang bakal coba untuk ngebegal seorang Rasya ya. Dan Circle sudah mulai mengecil lagi ke arah comment post dan Santa Katarina. Yap, fight jarak dekat ya tim Bigetron. Yes, nice try Aura. What a play juga tadi, berhasil membalaskan ya setidaknya dua blade-nya. Tapi sayang banget tadi ketika mereka udah komit untuk melakukan rush, itu satu blade-nya udah berhasil di revive ya dari teman-teman BTR. Tapi kalau kita lihat Rasya, satu last man standing yang nggak ada takut-takutnya kali ini udah mulai mencicil-cicil juga karena BTR. Satu ya bakal coba dihancurkan di sana, tapi hati-hati dari bagian belakang. Akan ada satu tim juga yang coba untuk bergerak. Rasya satu last man standing, nggak akan ada yang bisa jagain kali ini. Tapi aduh, coba ditembakin lagi Rasya. Gila, ini Rasya sih mentalnya bener-bener berani banget ya. Dia ada 4 player di depan mereka, di depan tim EVOS, di hadapan Rasya. Walaupun sendirian ada 23 Gluwal yang disia-siakan. Sipit. Bener-bener GG Gaming guys. Akhirnya berhasil menumbangkan seorang Rasya di sana. Eksekusi yang dilakukan oleh 12 tim yang bermain di Play-ins Day 1 kali ini. Dan let's go, kita langsung cek. Ini cenderung masuk menuju ke sebelah kiri, tapi sebetulnya kanannya masih dapat banget. Karena memang ada Pulau Sentosa di sana kayaknya yang bakalan dianaktirikan sih, Nevin. Iya, anaktirikan ya, kayaknya lumayan jauh juga, kecuali pengen dari Pocinok atau dari Kota Tua tuh pengen gerak ke Sentosa meskipun agak kurang kerjaan sih, muternya jauh-jauh gitu. Yang paling enak nih mereka turunnya tuh di Mil, mereka rotasi dikit Keraton, Cape Town, Sentosa. Kalau misalkan memang dari tim 2 mau ngelakuin hal seperti itu bisa-bisa aja. Namun yang paling enak itu adalah Mars Electric, Pocinok. Udah 2 itu aja. Kalau misalkan EVOS nih bisa menguasai 2 teritori itu dan factory pun termasuk, ini pasti udah bakalan fight banget lootingannya. Ditambah ini adalah 2 teritori magnet untuk player-player yang bermain. Karena ujung-ujungnya circle-nya bakalan ke bagian factory. Karena di balik timnya mereka ada Sipit gitu kan. Tapi sekarang Sipitnya pindah menuju ke Stay Sip, ke tim lamanya, karena Stay Sip, Sipnya itu Sipit. Oh gitu. Iya, karena kan dulu kan Ses Go Boba tuh namanya Ses Stay Sip. Baru tahu aku. Sekarang mereka sudah tidak bersatu dan mereka akan langsung berperang satu sama lain. Namun EVOS Immortal, mereka akan menyisir daerah Cape Town. Kayaknya telat banget ya untuk datang ke Blue Zone ya. Ini udah lootingannya udah pasti habis sih. Ditambah Cape Town juga low tier loot gitu kan, nggak bakalan mendapatkan apa-apa. Dan kali ini EVOS Immortal, mereka langsung saja menyisir bagian Cape Town. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada step terdengar. Dan ini bakalan menjadi lampu hijau untuk mereka untuk melewati bagian peak berarti. Betul sekali, dan ini juga masih zona pertama, mereka berada di luar zona tapi nggak ada masalah tentunya karena bahkan nggak mencicil sedikit pun HP dari seorang Rasya ya. Paling kalau mencicil juga paling satu, nggak ada rasanya, geli-geli doang. Ketemu lagi dengan tim BTR, tapi bedanya adalah sekarang dari EVOS sudah mulai mendekat juga. Ramskoy di depan sana sudah mulai terkena beberapa damage tentunya, ada satu gol itu di back juga. Tapi seorang Brian nggak bakal menyerah tentunya. Dan dari sisi belakang EVOS, Rasya lagi-lagi akan menunjukkan satu
satu pelurunya yang langsung connect tentunya. Berhasil menuakan satu player lagi dari bagian belakang. Betul, dari bagian belakang ada EVOS dan di depan mereka ada Bigetron dan akhirnya satu fight dengan penggunaan satu double vector pastinya menumbangkan dua player secara bersama dan brutal. Di sisi lain dipulangkan di posisi yang ke-11 masih ada fight yang langsung saja diamankan oleh Bigetron karena di depan mereka ada tim EVOS. Ternyata tidak, gua kira Bigetron make a play namun mereka harus pulang. Dua player yang tersisa dari Bigetron harus saling split up karena ini bukan tren seperti zaman dulu kalau misalkan cowok kali ini. Dan EVOS Immortal akan menandakan satu fight kembali lagi terjadi untuk mereka dan Mans dengan penggunaan double vector di sana akan mencoba untuk melakukan satu juking dan Rasha kehilangan seperempat HP-nya dan Jujun mencoba untuk melakukan satu jump shot namun di bagian sisi belakang mereka akan disumbangkan beberapa frag grenade dan juga Tima Panas dan Zack still survive. Mans pun masih mencoba untuk melakukan satu upaya pemutaran dan Rasha masih dengan penggunaan satu full HP-nya akan coba untuk back to the fight namun jump shotnya Jujun digagalkan oleh Kais Rain dengan penggunaan paravalnya di take down satu persatu dan third party dari 69 sangat amat mengerikan. Rasha langsung dikirim untuk escape namun rasanya yang ketangkap terlebih dahulu. Mans dan Zack yang tersisa masih ada di bagian battlefield. Kali ini nampaknya Nevin gak bisa pergi dari pertempuran dan Mans tertangkap dan EVOS Immortal dipulangkan di posisi yang ke-9. Yes, harus diratakan di posisi ke-9. Oke, kita akan langsung melihat untuk global leaderboard hari ini di Play-in Phase 1 Day 1. Yes, ini dia ternyata global leaderboardnya EVOS Immortal. Walaupun mereka lagi langganan di table sebelah kanan, tapi berkat dongkrakan mereka di kala hari pertama, Iya, 30 poin lebih. 32 poin. Yes. Ini hampir 50% dari poin mereka di global